Selamat malam, Selamat malam. rekan dan Bapak Guru, Bapak dosen. Saya dan rekan saya Panji dari kelompok 26 izin menjelaskan analisis dari sistem bisnis Xiaomi. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pandey Kumambayu Wicaksana dengan NIM 18725 1114 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Panji Nugradewiyono dengan NIM 187251115. Oke. Next, kita akan membahas tujuan kita membahas topik ini. Apa sih tujuan kita menganalisis strategi bisnis dari Xiaomi? Tujuannya adalah untuk bisa mengetahui bagaimana dia bisa menghasilkan keberhasilan awal dan tantangan apa aja yang dihadapi dari produk ini, dari Xiaomi dalam persaingan global. Oke, ini akan masuk ke poin pertama yaitu biaya margin yang tipis. Jadi Xiaomi secara fundamental menantang model brick dan mortar yang sebelumnya sudah ada. Mereka melakukan penjualan hampir seluruhnya secara online, memotong biaya perantara dan melakukan manufaktur dalam batch yang lebih kecil. Hal seperti ini menjaga biaya inventaris tetap sangat rendah dan kunci yang paling penting, mereka menjual smartphone dengan margin keuntungan yang sangat tipis, bahkan mendekati harga pokok dari produksi. Next, profit dan ekosistem. Lalu, bagaimana mereka menghasilkan uang dari sistem yang seperti ini? Pada analisis yang sudah kita lakukan, pada jurnal ini menyatakan bahwa keuntungan Xiaomi tidak berasal dari penjualan hardware utama. Mereka percaya akan menghasilkan uang dari penjualan aksesoris dan barang pelengkap, seperti power bank dan perangkat rumah, seperti smart home device, mungkin seperti humidifier, vacuum cleaner, dan yang lain-lain. Mereka melihat hardware mereka sebagai alat perantara agar pengguna merasakan software dan juga layanan yang mereka berikan. Kekuatan dan pertumbuhan. Keberhasilan dari Xiaomi didorong oleh tiga kekuatan utama. Apa saja kekuatannya itu? Jadi pernyataan penting pertama adalah fokus mereka terhadap customer centricity atau berpusat pada pelanggan. CEO dari Xiaomi, Li Jun, bahkan menyebutkan bahwa sepertiga fitur di sistem operasi berasal dari masukan pengguna. Ini membangun basis pengguna yang sangat loyal yang dikenal sebagai Mi Fans. Dan pernyataan penting kedua adalah you get what you pay for with an almost unity price to performance ratio. Ini adalah inti daya tarik dari Xiaomi, terutama seri Redmi mereka. Menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga yang terjangkau mendominasi pasar kelas menengah di Tiongkok dan India. Dan ini membuat mereka dijuluki Apple-nya Tiongkok. Dan pada poin rasio harga dan kinerja, di back dulu, Mas Manji. Rasio harga dan kinerja. Oke, sudah saya bahas. Next, Mas Manji. Dampak pasar. Pada poin yang terakhir ada dampak pasar. Dampak Xiaomi sangat besar dan pada analisis dokumen yang kita dapatkan, ini mencatat bahwa for this Xiaomi is solely responsible. Xiaomi memaksa pesaing besar seperti Samsung untuk mulai merilis produk yang lebih murah dan mengancam keyakinan lama bahwa hanya Apple dan Samsung yang bisa mendapatkan keuntungan besar di pasar smartphone. Untuk bagian selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Panji. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan tantangan dan strategi masa depan dari Xiaomi ini. Yang pertama, ancaman internal. Dari semua keberhasilan Xiaomi menimbulkan tantangan. Pernyataan penting ketiga dari kesimpulan jurnal adalah the company had no close competitor in China which could beat them in price and quality, but now due the sudden rise of Huawei and Lenovo, life is not going to be very easy for the company.
Pesaing domestik kini meniru model bisnis online Xiaomi seperti Zug dan Lenovo. Selain itu, Xiaomi harus menghadapi penurunan penjualan di Tiongkok pada tahun 2015. Yang saya akan bahas berikutnya adalah strategi balasan dari Xiaomi. Untuk mempertahankan pertumbuhan, Xiaomi merencanakan perubahan strategi yang mencakup empat pilar. Yang pertama ada otonomi prosesor. Hal ini mengembangkan prosesor in-house mereka sendiri yang disebut Surge untuk bersaing langsung dengan pemain papan atas seperti Apple dan Samsung dalam hal inovasi teknologi. Yang kedua, ekspansi pasar. Xiaomi memperluas jangkauan pemasaran mereka secara global, terutama menargetkan negara-negara berkembang yang haus akan teknologi canggih dengan harga terjangkau. Produk flagship terus membuat produk flagship yang inovatif tetapi tetap terjangkau untuk memperkuat brand. Dan yang terakhir adalah metode penjualan lebih luas. Xiaomi mengembangkan metode penjualan yang lebih besar dari sekadar e-commerce untuk mengatasi persaingan yang semakin ketat. Yang berikutnya adalah kesimpulannya akan saya pasarkan kepada Mas Bayu. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Intinya Xiaomi adalah pemain yang sangat-sangat serius bisa dibilang, yang telah mengubah banyak ekonomi dari smartphone yang beredar secara global. Untuk kedepannya mereka akan terus membuktikan bahwa mereka bukan sekedar fenomena pasar Tiongkok yang rata-rata punya umur pendek, yang kayak beberapa tahun udah hilang, tapi mampu menahan gempuran persaingan global yang telah mempelajari bagaimana trik mereka. Dan ini akan menjadi tantangan yang paling besar dari perusahaan ini. Oke, mungkin sekian kesimpulan dan juga pemaparan materi pada malam hari ini. Akhir kata kita ucapkan terima kasih dan selamat malam. Selamat malam dan terima kasih.